Seluruh mata uang nanti akan hancur, anjlok. Tidak ada negara yang mampu bertahan, melainkan setiap negara itu akan terjadi chaos. Begitu juga tentang ekonomi. Segala-galanya sekarang ini melejit menjadi harganya mahal. Keadaan demi keadaan perkembangan ekonomi bukan lebih baik, tapi lebih berat. Silakan nanti kita tinggal 1 tahun lagi ke depan. Bapak semua, ibu semua akan mengalami petaka ekonomi terbesar sejak bumi ini Allah ciptakan. Akan terjadi krisis moneter terburuk dan paling parah seluruh dunia. Tidak ada negara yang selamat. Seluruh mata uang nanti akan hancur, anjlok. Tidak ada negara yang mampu bertahan, melainkan setiap negara itu akan terjadi chaos. Krisis moneter terparah di seluruh dunia. Dolar jatuh sejatuh-jatuhnya. Euro tidak ada harga. Yuan dan apapun mata uang di muka bumi ini tidak akan ada harga. Yang mampu bertahan adalah negara-negara yang memiliki stok emas. Hanya negara inilah yang akan mampu bertahan. Ini rahasia kenapa hari ini Cina gila-gilaan membeli emas, memborong emas, mengumpulkan emas dengan cara apapun di muka bumi ini, dalam rangka bisa bertahan pada hari-hari berat di tahun 2018. Dan ini rahasia besar kenapa Amerika Serikat merampok ke sana kemari demi eksistensinya supaya dapat bertahan di tahun 2018 ke atas. Mereka memperbanyak emas di gudang-gudang mereka sebanyak-banyaknya. Emas kita yang ada di Freeport ini sekarang menjadi rebutan 2 negara besar, Amerika dan RRT. Ibarat Allah yang kami muliakan, mereka sadar betul dan paham betul. Kan ada hadis Nabi, semoga Bapak pernah mendengarkan hadis ini, dan hadis ini populer di kalangan ekonomi Islam. Apa hadisnya? Rasulullah bersabda, nanti kalian semua akan kembali kepada dinar dan dirham sebagai mata uang kalian. Dinar adalah emas, Pak. Dirham adalah perak. Nanti kalian semua akan kembali kepada dinar dan dirham. Dan kalian akan meninggalkan uang-uang kertas yang pada saat itu seperti daun dan daunan menguning yang berguguran dari batang pohon, berserakan di pinggiran jalan, dipermainkan oleh anak-anak kalian, kata Rasulullah. Masya Allah kaum muslimin. Saya bertanya kepada Bapak Ibu, di zaman Nabi Muhammad hidup sallallahu alaihi wasallam, udah ada kertas apa belum? Sudah ada apa belum? Tapi Nabi menyebutkan uang-uang kalian pada saat itu akan seperti daun-daun menguning yang berguguran dari batang pohon, berserakan di pinggir jalan, dipermainkan oleh anak-anak kalian, menjadi uang-uang kertas mainan. Masya Allah. Ini menandakan manusia pernah merasakan uang palsu. Bapak tahu bahwa uang kertas yang beredar di seluruh muka bumi ini adalah rekayasa terparah, konspirasi terjahat Yahudi kepada dunia. Dijadikannya uang yang beredar adalah kertas yang tidak ada harga, berapapun nilainya, US apapun ya, $100. Kalau kertas ini saya bakar setengah, yang $100 itu, atau saya robek ya, ini menjadi ada harga enggak? Tidak ada, balik kepada asalnya kertas, nggak ada harga. Tapi kalau emas mau dipatahkan, mau dibakar, mau dibengkokkan ya, tetap bernilai seperti itulah yang sebenarnya harta. Dan rekayasa Yahudi 300 tahun terakhir, mereka berhasil menipu umat manusia dengan menjadikan mereka yang tidak punya apa-apa seolah-olah menggenggam dunia dengan uang palsu yang mereka ciptakan, yaitu uang kertas. Dan uang ini bisa dimanipulasi, bisa direkayasa, dan bisa dijadikan sebagai alat untuk menghancurkan dan menguasai dunia ini. Itu mereka lakukan. Tetapi Allahu Akbar, wa makaru wa makarallah wallahu khairul makirin. Mereka punya makar, Allah juga telah
merencanakan makar sendiri, makar Allah yang pasti menang. Pada akhirnya manusia digiring dan dipaksa oleh Allah untuk kembali kepada harta yang sebenarnya, emas dan perak, dinar dan dirham. Ini rahasia Bapak Ibu, kenapa kita umat Islam di akhir zaman ini dianjurkan untuk punya pegangan stok emas. Ya, kalau ada kita saudara-saudara, ini para pakar ekonomi ngerti banget ini. Kalau ada yang punya uang tabungan di rekening bank secara bertahap dan beransur-ansur, mohon uang angka-angka digital tersebut di rekening kita dialihkan atau dirubah menjadi emas. 1/4 kilo, 1 on, ya, yang batangan dialihkan Pak, bertahap dan diam-diam, nggak usah pakai umumkan pada umat. Oh, aku udah mulai. Yang mengumumkan seperti itu insya Allah dirampok. Diam-diam. Yang punya uang tabungan-tabungan di bank secara bertahap, beransur-ansur, mulai alihkan kepada dinar dan dirham. Toh di Indonesia sudah ada grey dinar, sudah ada hantam, ya, antam, sudah ada macam-macam, ya. Di berbagai negara sudah bermunculan dinar, dirham yang harganya seharga dengan nilai emas dunia. Belilah Pak, kumpulkan kalau yang punya harta, ya, kalau yang punya duit. Karena ketika teknologi musnah, hantaman meteor terjadi, uangnya yang di bank bisa ditarik enggak? Nyesel Pak, nggak bisa ditarik. Uang yang ada di rekeningnya, di BCA, di BNI, di BRI, di mana-mana saja yang ada, semuanya hanya menjadi kenangan yang disesali. Kalau bisa sekali lagi bertahap beli, alihkan kepada emas, alihkan pada emas, alihkan pada emas, alihkan pada emas, dan simpen. Di hari-hari sulit emas ini kan bisa ditukar kapanpun, ya kan? Jadi nggak ada ruginya Pak, nggak ada ruginya. Yang rugi itu adalah ketika mendadak hantaman meteor terjadi, Bapak nggak siap, uangnya yang banyak di bank udah nggak bisa ditarik. Capek menghabiskan umur ngumpulin uang, lalu uangnya nggak bisa ditarik, kesian.